Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin memenuhi tugas ekonomi dengan mempresentasikan materi tentang pegadaian dan koperasi. Selanjutnya, pertama-tama kita akan mengenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya, Alvin, sebagai ketua kelompok. Lalu ada Azra sebagai wakil ketua, ada Abdel, ada Bazil, ada Agnia, ada Sita, ada Nida, ada Amanda, ada Nabila, dan juga terakhir ada Heriza. Selanjutnya, yang pertama adalah pengertian dari pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga satu-satunya yang menjalankan usaha gadai. Usaha gadai adalah aktivitas menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak pegadaian guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang sudah dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga pegadaian. Secara umum, ciri-ciri usaha gadai adalah terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Nilai jumlah pinjaman tergantung dari nilai barang yang digadaikan, serta barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Selanjutnya, dilanjut oleh Azra. Usaha kegiatan gadai antara lain sebagai berikut: melayani jasa penaksiran, melayani jasa penitipan barang, memberikan pinjaman dengan jaminan. Fungsi pegadaian. Adapun fungsi dari pegadaian adalah menyediakannya uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. Mengembangkan berbagai usaha yang menguntungkan bagi pegadaian serta masyarakat, mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, dan pendidikan, pelatihan, mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana pegadaian, dan melakukan riset dan mengembangkan serta. Selanjutnya, Abdel. Peran pegadaian. 1. Bisa dilanjut, Abdel. Peran pegadaian. 1. Peran pegadaian 1. Turut dan menunjang pelaksanaan program pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang, pembiayaan pinjaman atau dasar hukum gadai. 2. Pencegahan praktik izin penggadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya. 3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan bebas bunga. Selanjutnya dilanjut oleh Bazil. Jenis pegadaian. Yang pertama adalah pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional adalah suatu pemerintah yang diberikan uang pinjaman pada nasabah atas dasar hukum gadai. Yang kedua, pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan atau divisi dari form pegadaian dengan berisi uang pinjaman kepada seluruh nasabah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Selanjutnya dilanjut Agnia. Prinsip kegiatan usaha pegadaian. Prinsip kegiatan usaha pegadaian meliputi prinsip konvensional dan syariah. Pegadaian konvensional menjalankan operasional yang berpegang pada prinsip bunga, sedangkan pegadaian syariah menjalankan operasional yang berpegang pada prinsip syariah. Dilanjut oleh Sita. Pengertian koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip kegiatan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dilanjut oleh Amanda.
Landasan dan asas koperasi. Landasan ideologi koperasi sekolah adalah Pancasila dan landasan struktural koperasi sekolah adalah UUD 1945 pasal 33 serta landasan hukum sebagai operasionalisasi dari UUD 1945 pasal 33 adalah UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Adapun asas pengembangan koperasi adalah kekeluargaan. Maksudnya bahwa koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang perseorangan. Selain memiliki asas tersebut, koperasi memiliki nilai-nilai khas yang dikembangkan dalam setiap kegiatan usaha yang kekeluargaan. Menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan, kemandirian, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain. Ya, dilanjut oleh Nabila. Tujuan koperasi. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan sebagai masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Dilanjut, Herliza. Ciri-ciri koperasi. 1. Koperasi merupakan badan usaha, artinya koperasi harus mencari keuntungan yang biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU. SHU dalam koperasi bukan tujuan utama, hal yang lebih utama adalah pelayanan anggota. 2. Koperasi dapat didirikan oleh perorangan yang dikenal dengan koperasi primer, maupun badan usaha koperasi yang dikenal dengan koperasi sekunder. 3. Koperasi melandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip koperasi. Prinsip koperasi menjadi pembeda antara koperasi dengan badan usaha lainnya. 4. Koperasi berasaskan kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan rohnya dalam koperasi. Ya baik, mungkin sekian presentasi materi dari kami tentang pegadaian dan juga koperasi. Kurang lebihnya mohon maaf jika mungkin ada beberapa kesalahan dari pengucapan kita sendiri atau mungkin hal-hal yang kurang enak jika dilihat, dan maaf juga karena ada beberapa kendala teknis jika beberapa anggota lain tidak dapat menyalakan kamera ataupun mikrofonnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.